Tania, Prodipa, mahasiswa dari STT Hagiasmus Mission Jakarta. Baik, saya akan mempresentasikan mata kuliah Teologi PB 2 yang diampu oleh Pak Jali. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kitab PB dan adalah hasil dari karya manusia. Bagaimana sejarah pada dasarnya mereka menolak inspirasi kitab suci bahwa bukan karya dari Allah melainkan dari karya buku yang ditulis oleh manusia. Bagian B, meteorologi, mengikuti teologi PB sebagai mengikuti garis umum teologi sistematik, namun demikian dibuatlah dua diantaranya. Yang pertama pewahyuan, yang kedua pendekatan, yang ketiga teologi PB, yang keempat keragaman, yang kelima teologi PB. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus ditangkap. Surat Paulus kepada jemaat di Roma adalah salah satu surat yang terdapat dalam kitab PB yang sangat diyakini sebagai tulisan asli Paulus. Tak main surat ini merupakan surat terakhir Paulus yang ditulisnya di daerah Yunani. Ayat yang terkenal di surat Roma yaitu Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24, Roma pasal 8 ayat 28, Roma pasal 6 ayat 23. Penulis kitab ini sudah sejak lama Paulus ingin mengunjungi orang-orang Kristen di Roma dan sangat ingin menyampaikan Injil di sini. Nah, berarti penulis kitab ini adalah Paulus sendiri. Tujuan dari kitab ini yaitu surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma adalah jemaat Roma pada saat itu sedang mendapat banyak tekanan baik dari orang Yahudi maupun orang-orang Romawi sendiri. Makna dari penulisan kitab Roma yang dapat diringkas adalah berkenalan dengan jemaat, meminta dukungan keuangan dan penyediaan sarana untuk perjalanan, meminta doa syafaat jemaat Roma berhubungan dengan konfrontasi dengan yang Yahudi Yerusalem, meminta doa syafaat jemaat Roma berhubungan dengan ketidakpastian Paulus. Tempat penulis informasi dari surat 1 Korintus dan 2 Korintus. Surat ini dan Kisah Para Rasul menunjukkan bahwa surat ini ditulis di Korintus. Waktu penulisan, semua pelayanan di Laut Tengah praktis dihentikan setelah tanggal 11 November karena cuaca buruk selama musim dingin dan baru dimulai lagi tanggal 10 Maret setiap tahunnya. Susul surat Roma merupakan surat yang menyangkut banyak aspek dan hasil dari penyusunan yang sangat teliti. 4 bagian surat kitab Roma antara lain pasal 1 ayat 8 mengenai masalah kebenaran, pasal 9 sampai 11 berbicara mengenai masalah bangsa Yahudi, pasal 12 sampai 15 mengenai masalah-masalah kehidupan yang praktis, pasal 16 mengenai surat pengantar untuk PB dan daftar nama orang-orang yang dikirimi salam oleh Paulus. Muatan teologi dari surat Paulus yaitu kutuk dan pembenaran Allah, kehidupan dalam penghargaan kesetiaan Allah kepada Israel dan gereja sebagai tubuh Kristus, kaitan dengan kitab lain dalam Alkitab. Surat Paulus yang pertama kepada Korintus, gambaran kota Korintus dalam surat Paulus yaitu kita bisa lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 2. Dan di mana surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus yang menempati posisi sentral dalam bagian PB di Alkitab Kristen. Ayat terkenal yang pertama 1 Korintus pasal 10 ayat 13, 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8 dan konteks surat 1 Korintus yaitu gambaran kota Korintus, gambaran jemaat di Korintus. Penulisan dan tempat penulisan surat Korintus ini adalah surat ini mengikut Paulus sebagai pengarang utama surat ini, berarti surat Korintus yaitu penulisnya adalah Paulus sendiri. Untuk penulisan berdasarkan informasi dari Kisah Para Rasul 20:31, kemungkinan besar pada tahun terakhir dari masa tinggal selama 3 tahun di Efesus. Tujuan dari surat Paulus dari kitab 1 Korintus yaitu kebenaran jemaat di Korintus dikenal karena perpecahan mereka antara berbagai golongan dan karena perilaku moral mereka yang menyimpang. Garis besar dari kitab Korintus ini yaitu salam dan pengantar ajaran Apolos, kejadian maksiat, penyiratan lebih lanjut terhadap masalah asusila, persoalan tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala, pembenaran terhadap ketidakberaturan dalam perkumpulan ibadah, karunia-karunia rohani, konsep tentang kasih, ajaran Kristus yang benar, tentang kebangkitan orang mati, petunjuk tentang pengumpulan persembahan bagi Yerusalem. Tema pokok yang pertama satu pergumulan kepemimpinan dalam gereja, orang Kristen yang bertindak buruk dan pernikahan.
makan hidangan yang telah dipersembahkan kepada berhala, pakaian untuk beribadah, perjamuan Tuhan, karunia rohani, kasih, kebangkitan Kristus dan iman kita. Pokok-pokok teologis jemaat harus menjadi satu persekutuan di dalam Tuhan. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia adalah salah satu kitab dalam PB di Alkitab Kristen. Kitab ini sebenarnya berwujud sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di kota Galatia. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus merupakan salah satu dari ketiga surat. Ayat yang terkenal yaitu 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Konteks surat yaitu surat ini berusaha menjawab permasalahan yang terjadi di Korintus. Tempat penulisan surat ini dikirim setelah Paulus bertemu dengan Titus di Makedonia. Titus kemudian diutus kembali ke Korintus. Sekarang kita akan masuk pada tema-tema teologis, yaitu satu, penghiburan di tengah penderitaan, hidup di tengah kesedihan, hidup di tengah kematian, membantu yang miskin sebagai wujud kasih Allah. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia adalah salah satu surat kitab dalam PB di Alkitab Kristen. Kitab ini sebenarnya berwujud sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di kota Galatia. Tujuan penulisan surat ini yaitu untuk menolong orang-orang yang telah disesatkan oleh ajaran-ajaran Paulus. Waktu penulisan surat ini diyakini yaitu antara bulan Juni sampai September tahun 58 Masehi. Berikut adalah garis besar dari kitab Kolose, yaitu pembukaan surat, perkenalan Paulus dan tujuannya, dan ciptaan baru, pelayanan Paulus dan tujuan suratnya, pelayanan Paulus di dalam Kristus, pelayanan Paulus kepada jemaat di Kolose. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus adalah salah satu kitab dalam Alkitab Kristen bagian PB yang ditulis dan dikirim oleh Paulus dari Tarsus kepada jemaat Kristen di Efesus. Bagian B, tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus didukung oleh keadaannya masyarakat di Efesus pada saat itu. Waktu penulisan yaitu diyakini pada sekitar Agustus sampai September tahun 58 Masehi. Ayat-ayat terkenal di Efesus yaitu Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 18, Efesus pasal 2 ayat 10, Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 20 dan Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Pengutipan dari surat Efesus ini ditemukan pada dua kanon paling tua Sunamation. Juga dikutip oleh para bapa gereja seperti Clemens dari Roma, Hermes Barnabas, Ignatius, dan Polycarpus. Demikian pula Tertullian, Clemens dari Alexandria dan Origenes. Naskah ini juga dijumpai di antara surat-surat Paulus pada Papirus 46, salah satu naskah tertua yang diperkirakan dibuat pada abad kedua, meskipun ada yang berpendapat dibuat pada tahun 70 Masehi. Oke, terima kasih buat hasil presentasi saya pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.